Jajaran Sat Narkoba Polresta Bandung menggerebek sebuah pabrik mie mengandung formalin, soda api, dan pewarna pakaian di Desa Rahayu, Kabupaten Bandung, Rabu siang. Polisi menangkap 1 tersangka dan 13 saksi di saat mereka sedang bekerja memproduksi mie. Selain itu, turut disita 250 kg formalin dan 1,5 ton mie berformalin siap edar. Di lokasi yang sama, polisi juga menemukan soda api dan bahan pewarna buatan. Aktivitas pabrik telah diawasi petugas selama 1 bulan karena keberadaan pabrik yang tertutup dari warga sekitar. Mie mengandung formalin berbahaya bagi tubuh bila dikonsumsi. Karena itu, pelaku dijerat Undang-Undang tentang Pangan. Memproduksi mie dengan menggunakan tepung terigu dan tepung kanji. Kemudian setelah jadi sebuah mie-nya itu direbus dengan menggunakan formalin sehingga bisa lebih lama daripada seandainya tidak menggunakan formalin, bisa awet sampai dengan 4-5 bulan. Dan kemudian itu juga mie-nya juga melihat bisa lebih kenyal ya dengan menggunakan formalin, dan sudah kita coba tadi dengan menggunakan alat sehingga sampel yang ada kayak ini berwarna ungu, maka ini terbukti positif mengandung bahan formalin. Saat ini polisi sedang menyelidiki area pemasaran mie termasuk pemasok formalin ke pabrik. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) di Bandung Barat, Jawa Barat sudah tembus 8.000 lebih kasus tertinggi di Indonesia. Tim Kesehatan Hewan kewalahan mencari sapi yang sehat sebagai syarat untuk divaksin. Tim Kesehatan Hewan dari Dinas Perikanan dan Peternakan Dispernakan terpaksa menyusuri perkampungan di kaki Gunung Burangrang, Kecamatan Cisarua, Bandung Barat untuk melakukan vaksinasi anti penyakit mulut dan kuku (PMK). Tak mudah bagi tim medis untuk melakukan vaksinasi karena mayoritas sapi perah di wilayah Cisarua dalam kondisi terpapar PMK. Penularan penyakit mulut dan kuku PMK di wilayah Bandung Barat sudah mencapai 8.213 kasus. Kerugian akibat wabah PMK mencapai 9 miliar rupiah. Yang tertular saat ini sudah ada 8.213 ekor, yang sembuh sudah ada 5.822 ekor, yang mati ada 148 ekor, sedangkan yang potong bercarat 196 ekor. Pada saat ini vaksinasi dikhususkan untuk ternak-ternak yang sehat di wilayah yang sehat. Nah, apabila di kandang tersebut ada satu saja yang sakit, itu tidak dilakukan vaksinasi, tetapi dilakukan pengobatan dan pencegahan terhadap ternak-ternak yang belum sakit. Di Bandung Barat, selain Cisarua, angka tertinggi kasus PMK berada di wilayah Lembang dan Parongpong yang mencapai 5.000 lebih kasus. Harus ada penanganan yang lebih serius dari pemerintah pusat dan daerah, apalagi mendekati perayaan Idul Adha. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Petugas BNN membakar 10 ton tanaman ganja yang ditemukan di perbukitan Sawang, Aceh Utara. Sementara di Cianjur, polisi menemukan ladang ganja 10 hektar di puncak Gunung Karuhun. Ladang ganja seluas 6 hektar yang siap panen ditemukan tim BNN di wilayah perbukitan Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Pohon ganja dengan tinggi 2 meter ditemukan setelah petugas gabungan menyusuri kawasan perbukitan Desa Tepin Resep dan Desa Blangmanyak. Sebanyak 20.000 batang atau seberat 10 ton ganja langsung diamankan petugas untuk dibakar. Total yang dimusnahkan hari ini ada 20.000 batang atau 10 ton ganja di 2 titik. Pertama di titik di sini di Desa Tepin Resep, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Kemudian titik yang kedua ada di Desa Blangmanyak, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Jadi total di sini 15.000. Kemudian yang di titik yang kedua ada 5.000. Jadi total 20.000 batang. Selama tahun 2022, BNN telah memusnahkan puluhan ton ganja di 3 kabupaten, yakni di Aceh Besar, Gayo Lues, dan Aceh Utara. Sementara itu, Satres Narkoba Polres Cianjur temukan ladang ganja seluas 10 hektar di puncak Gunung Karuhun. Ganja ditanam secara acak di 7 titik. Petugas kemudian menyita 300 pohon ganja yang sebulan lagi siap panen. Pelaku kita sudah identifikasi, kita gelar awal, jadi sudah terindikasi, tapi kita praduga tak bersalah. Mudah-mudahan secepatnya bisa kita amankan. Dan kalau total 10 hektar ada berapa titik?
Saat yang kita amankan dari 10 hektar itu mungkin ada sekitar 5 titik ya, karena mungkin lagi naik lagi, mungkin kondisi kita sudah kurang ini, dan di atas juga hujan, jadi makanya kita untuk menjaga keselamatan anggota juga. Untuk langkah selanjutnya seperti apa, Komandan? Langkah selanjutnya kita akan kembangkan. Ladang ganja ini ditemukan warga yang sedang mencari madu di kawasan Gunung Karuhun. Dari Aceh Utara dan Cianjur, Armia Jamil dan Muhammad Andi Ihsan melaporkan. Kisah Santi Warastuti, ibu yang memperjuangkan penggunaan ganja medis untuk pengobatan anaknya, viral di media sosial. Wakil Presiden Ma'ruf Amin bahkan meminta MUI membuat fatwa tentang penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Kisah Santi Warastuti, seorang ibu yang memperjuangkan penggunaan ganja medis untuk pengobatan anaknya, mendapat sorotan. Salah satunya dari penyanyi Andin yang mengunggah foto bersama Santi saat bertemu di Car Free Day Jakarta hari Minggu lalu. Sudah lebih dari 7 tahun Santi merawat anaknya yang mengidap cerebral palsy atau penyakit kelumpuhan otak. Santi mengaku membutuhkan ganja medis untuk mengobati anaknya. Dalam ikhtiarnya, Santi juga menyambangi pimpinan DPR untuk beraudiensi terkait permohonan legalisasi ganja. Terutama untuk mengatasi kejangnya, Pak. Yang utama itu, karena setiap anak CP itu hampir semua disertai kejang. Setiap kejang terjadi, pasti anak akan mengalami kemunduran, dan itu sangat menyakitkan bagi kami karena untuk maju sedikit saja itu susah, apalagi disertai kejang. Jadi tambah mundur. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia membuat fatwa tentang penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Wacana legalisasi ganja juga mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Pihak terkait diharapkan mempertimbangkan masukan dari masyarakat mengenai ganja untuk kebutuhan medis. Masalah kesehatan itu saya kira ya harus kecuali dalam membuat fatwanya, fatwa baru. Kebolehannya itu ya artinya ada kriteria. Jadi saya minta nanti MUI supaya segera membuat fatwanya untuk bisa dipedomani oleh DPR. Jangan sampai nanti berlebihan dan menimbulkan kemudaratan. Nah, kita berharap Mahkamah Konstitusi bisa mempertimbangkan seadil-adilnya, sebaik-baiknya, sehingga kemudian ganja apakah betul kemudian dia bisa dipakai untuk medis, apakah kemudian dia benar secara hukum bisa kemudian ada kesempatan di sana. Nah, maka dari itu kita masih menunggu dari Mahkamah Konstitusi. Tapi secara hukum kita berharap juga ada perbaikan norma kalau kemudian memang ganja itu dipergunakan untuk kesehatan. Kini Santi juga tengah menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji materi Undang-Undang Narkotika yang dia ajukannya 2 tahun lalu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Pertanian RI gelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional 2022 membahas sejumlah strategi pokok perencanaan Kementan pada 2023. 5 strategi dibuat Kementerian Pertanian untuk menghadapi krisis pangan global di tengah pandemi COVID-19 dan perubahan iklim ekstrim. Kementerian Pertanian RI kembali menggelar acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional 2022 yang diadakan di Auditorium Kementan RI Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu siang. Acara dihadiri Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo beserta jajaran, serta para peserta musrenbang dari jajaran PNS Kementan di seluruh Indonesia. Syahrul Yassin Limpo menjelaskan sejumlah strategi utama yang akan digunakan Kementan untuk menghadapi krisis pangan global pada tahun mendatang. Mentan berharap jajarannya bekerja dengan semangat yang lebih, jangan hanya biasa-biasa saja dalam membantu budidaya pertanian di tanah air. Karena itu, perbaiki kebijakan, program, dan konsepsi hari ini. Yang kedua, jelaskan seperti apa kelembagaan-kelembagaan atau koordinasi kelembagaan, pembentukan kelembagaan yang mengawal itu. Yang ketiga, apakah siap sumber daya manusia di situ? Banyak banget orang di Jakarta keluar ke daerah semua. Urus PMK, semua urus PMK.
Yang ketiga, memang budget sektornya harus dilihat karena nggak mungkin juga kalian ya. Tetapi kan ada belanja APBN, ada belanja investasi, ada belanja perbankan, ada KUR. Tadi udah dicaji. Saya memang cuma 14 juta, saudara, dibandingkan menteri lain di atas 24 juta semua. Saya 14 juta. Bahkan ini tahun cuma 13,7. Tapi saya pakai KUR 85 triliun. Pakai otakmu. You become what you think. Kau menjadi seperti apa yang ada di pikiran. Kalau kau bilang nggak bisa, ya nggak bisa lah. Mengikuti rangkaian Musrenbang nasional yang oleh Bappenas sudah menjadi rangkaian yang rutin setiap tahun kita laksanakan. Sehingga ini adalah momentum untuk memperbaiki perencanaan. Tadi Bapak Menteri Pertanian sudah sampaikan pada kita semua, kita sudah pada posisi yang tidak biasa-biasa saja. Oleh karena itu kita harus extraordinary. Apa yang di extraordinary kan? Mulai dari perencanaan, beliau sudah sampaikan pada kami semua. Kementerian Pertanian telah menyiapkan strategi khusus yang telah dipetakan untuk menghadapi krisis pangan global pada tahun mendatang, terutama di tengah situasi pandemi COVID-19 serta kondisi perubahan iklim ekstrim yang tak dapat diprediksi. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Zulkarnain, dan Ade Supriyatna, iNews melaporkan.